komen, di like, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan materi mengenal bilangan pecahan. Berikut video pembelajarannya. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan ini kita akan belajar tentang mengenal bilangan pecahan. Bentuk umum dari bilangan pecahan adalah A per B. A ini adalah pembilang, kemudian B ini adalah penyebutnya. Bilangan pecahan ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Baiklah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang pecahan biasa. Contoh pecahan biasa adalah 1/2, 1/3, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 2/3. Nah, ini adalah bilangan bulat. Kemudian ini adalah bilangan pecahan. Nah, kalau kita ubah ke bilangan ke pecahan biasa, 2 dikali 3 kemudian ditambah dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ditambah dengan 2 maka hasilnya adalah 8. Penyebutnya tetap 3. Ingat ya, ini 2 dikali dengan 3. Bilangan bulat ini dikali dengan penyebut dari bilangan pecahan, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah dengan 2, maka hasilnya 8/3. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Kalau pecahan desimal contohnya 0,1, 0,5, 0,25, dan seterusnya. Yang keempat adalah pecahan persen. Itu adalah yang per 100. Contohnya misalnya 100%, 50%, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contohnya 1/2 sama dengan dikali. Kalau pecahan desimal itu berarti pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, dan seterusnya. Kita lihat 2. Ini penyebutnya adalah 2. 2 yang hasilnya berapa? Yang 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 10. Ini tetap 1 sama 2. Kita lihat nih, penyebutnya adalah 10. Yang penyebutnya, yang satu lagi adalah 1/2. 2 kali berapa yang hasilnya 10? 2 kali
5. Berarti yang satunya dikali juga dengan 5. Kita 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, 5 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 0,5. Kenapa sini di belakang komanya cuma 1? Kita lihat nih, 10 kan nolnya cuma 1, jadi 0,5. Kita masuk contoh selanjutnya. 1/4 sama juga. Nah, kita lihat 4. Kalau dia 10, 4 kali berapa yang sama hasilnya ada 10? Tidak ada kan? Kalau misalnya kita lihat 100, penyebutnya adalah 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kita bagikan aja 100 bagi 4 berapa? 25. Jadi 4 dikali 25 sama dengan 100. Yang di atas juga dikali dengan 25. Jadi hasilnya adalah 25/100. Kemudian kita ubah ke bilangan desimalnya. Kita lihat nih, 25/100. Jadi 0,25. Kenapa 0,25? Kita lihat nih, yang di belakang komanya ada 1, 2. Sedangkan yang 100 ini nolnya berapa? 1, 2. Jadi 0,25. Nah, untuk catatannya, ini misalnya, kenapa Ustazah ini penyebutnya harus 10? Kenapa enggak 20? Kenapa tak 30? Nah, ini sama juga, kenapa harus 100? Kenapa tidak boleh 200 dan seterusnya? Nah, untuk catatannya, untuk mencari pecahan desimal, pecahan biasa yang penyebutnya ini harus 10, 100, dan seterusnya. Ustazah bikin jika mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, bilangan penyebut dari pecahan biasa harus bernilai 10, 100, 1000, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contohnya 0,75. Nah, kita lihat. Ini kan di belakang koma ada 2 angka. Berarti kalau 2 angka itu angka 10 atau angka 100, angka 1000. Kita lihat kalau dia 2 di belakang koma berarti 100 kan, karena nolnya ada 2. Jadi kalau kita ubah ke pecahan biasa jadi 75/100. Contoh yang lain, misalnya 0,1. Kita lihat di belakang koma nih, di belakang koma. Di belakang komanya angkanya ada berapa? Ada 1. Jadi kalau 1 angkanya berapa? 10 kan? Jadi 1/10. Contoh yang lainnya, misalnya 0,025. Kita lihat nih, di belakang komanya ada berapa angkanya? Ada 3. Kalau 3 berarti dia 1000. Kalau 1000 berarti, kita lihat nih angkanya, berarti 25/1000. Kita kembali lagi ke sini. 75/100. 75/100 sini bisa dikecil tak? Bisa kan? Kalau 75/100 kita bagi dulu. Kalau dibagi 5 bisa tak? Bagi 5. 75 dibagi 5 sama dengan 15/100 bagi 5. Kenapa harus dibagi 5 sesama? Karena pembilang dan penyebut itu harus sama-sama dibagi dengan 5. Kita lihat 75 dibagi 5 sama dengan 15. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Ini bisa dikecil lagi tak? Bisa, karena ini 15, sini 20. Kalau dibagi 5 bisa tak? Bisa. Kita lihat nih. 15 bagi 5 sama dengan 3. 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi hasilnya 0,75 kalau diubah ke pecahan biasa sama dengan 3/4. Nah, kalau ini tetap kan, karena 1 adalah bilangan paling kecil. Kita lihat lagi.
0,025. 25 per 1000. Nah, ini bisa dikecilkan. Kalau ini dibagi berapa? Kalau dibagi 5, coba. Pembilangnya dibagi 5 dan penyebutnya dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5 per 100 dibagi dengan 1000 dibagi dengan 5, maka hasilnya 200. Ini masih bisa tak? Bisa, karena 5 bisa dibagi dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. 200 dibagi dengan 5, hasilnya 40. Berarti ini adalah hasil dari 0,025, maka kepecahan biasanya hasilnya adalah 1 per 40. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Contohnya, pecahan biasanya 1 per 2. Ingat, kalau pecahan persen berarti dia per 100. Kita kali per 100. Kita lihat, 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Kita bikin 1 dulu. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Kita bagikan aja 100 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 50. Pembilang dan penyebutnya sama dengan 50. Nah, kita kalikan aja 1 dikali 50. Maka hasilnya adalah 50. Nah, berarti hasilnya adalah 50%. Karena kan kalau persen adalah per 100. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Contohnya 20%. 20% ini berapa? Kalau dijadikan pecahan biasa, maka jadinya 20 per 100. Nah, kalau ini bisa dikecilkan kan? Kalau dikecilkan, dibagi berapa? Kalau dibagi 20, 20 dibagi 20. 20 bagi 20 hasilnya 1 per 100 bagi dengan 20. Hasilnya adalah 5. Jadi kalau pecahan persen ke pecahan biasa berarti 200%. Pecahan biasanya adalah 1 per 5. Baiklah, yang selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya, misalnya pecahan campurannya 2, 1 per 3. Kita lihat nih, ingat tadi yang Ustazah bilang, ini kan bilangan bulat, gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita kalikan dulu, 2 dikali 3, 6 ditambah dengan 1. 2 kali 3, 6 ditambah 1, maka 7 per 3. Kenapa 3 Ustazah? Karena kan penyebutnya adalah 3. Contoh yang lainnya, ini contoh pertama. Contoh yang kedua, misalnya 5, 3 per 4. Nah, kita kalikan dulu nih bilangan bulat dengan penyebut dari bilangan pecahan. Nah, kita lihat 5 dikali dengan 4, 20. 20 ditambah dengan 3, jadi 23, penyebutnya 4, jadi 23 per 4. Contoh yang ketiga adalah 4, 6 per 4. Nah, kita kalikan 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 ditambah 6, 22. Nah, ini dikecilkan, dibagi berapa supaya dia kecil? Dibagi 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini bisa dikecilkan lagi enggak Ustazah? Kita lihat, kalau misalnya 11 dibagi 2 bisa tak? Tak bisa kan? Cuma 2 aja yang bisa dibagikan. Dia harus pembilang dan penyebutnya tuh sama-sama habis.